Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala habibina wa syafina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasaruhu wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'uluman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba man yuhibbuka wa hubbal amali alladhi yuballighuna ila hubbika. Allahumma ij'al hubbaka habba ilaina min anfusina wa amwalina wa auladina wa minal ma'il baradi, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat jamaah salat subuh, para shaimin shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih lagi diberikan berbagai karunia, khususnya diberikan kesempatan, kemauan dan kekuatan, kemauan untuk menghadiri jamaah salat subuh di masjid kita ini, memasuki hari yang ke-20 ya, bulan Ramadan, yang sementara para ulama menyebut bahwa bulan Ramadan dikelompokkan menjadi 3 bagian. Disebutkan awaluhu rahmah, periode tanggal 1 sampai 10. Kemudian wa awsatu maghfirah, tanggal 11 sampai 20. Berarti kita di periode terakhir, periode maghfirah, akan mendapatkan ampunan. Dan 10 terakhir disebutkan sebagai periode pembebasan dari api neraka atau itqun minan nar. Semoga dengan kita melaksanakan amaliyah rutin di bulan Ramadan, terutama wabil khusus kajian ba'da salat subuh dan aktivitas-aktivitas yang lainnya, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maqbulah insyaallah, tercatat sebagai pemberat amal timbangan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam bila supaya kita sanjungkan, kita harapkan, kita doakan semoga nanti tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia paripurna, manusia terbaik sepanjang zaman, teladan yang perlu kita ikut. Jamaah sekalian, terkait dengan apa yang kita bahas 2 hari ini, yang pertama adalah bagaimana agar bisa merasakan, mendapatkan bahwa beriman itu manis rasanya. Antara lain kemarin disebutkan bahwa ada 3 hal yang menyebabkan orang bisa mendapatkan rasa manisnya iman. Yang pertama adalah Allah dan Rasulnya menjadi yang paling dicintai. Yang kedua, mencintai seseorang hanya karena Allah. Dan yang ketiga, benci kalau harus kembali kepada kekafiran, sebagaimana bencinya dimasukkan kepada neraka. Kemudian tadi ataupun kemarin-kemarin selalu di awal-awal kajian kita senantiasa berdoa, memohon kiranya untuk diberikan cinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah dibahas juga bahwa sesuatu perbuatan yang dilakukan atas dasar cinta pasti akan terasa senang, enak, nikmat, mudah melaksanakannya, termasuk sholat subuh. Meskipun padahalnya luar biasa besar, tapi
tidak banyak yang percaya misalnya gitu. Kan sudah dibahasakan, diceritakan berkali-kali, bahkan andai saja, berikan ini diberitahu nih, andai umatku tahu ini akan besarnya pahala sholat subuh, maka pasti akan datang meskipun ngesot, orang bisa melaku. Tapi rupanya seperti yang disampaikan Mas Fud tadi malam, ya memang itu barang gaib ya. Pahala bukan barang dohir lawannya yang kelihatan. Kalau pahala kelihatan ya misalnya rasa gede-gede lah, subuhan sepisan, saya ketewu baik. Masjid kita kebok insya Allah itu melebihi Masjidil Haram bisa-bisa orang di mana datang gitu. Tapi padahal kemarin kan sudah disinggung juga bahwa kalau sholat katakanlah sebagai amal inti dalam ajaran kita Islam kita itu berpahala duit gitu, niscaya malah dunia akan berhenti. Karena kan sekarang apapun yang orang lakukan, hampir semuanya tujuannya mendapatkan uang. Ya bentuknya mau apa saja lah, mayoritas kan gitu. Sehingga kadang-kadang sampai ada pemelesetan. Kalau Pancasila sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, lalu ada yang mempelesetkan keuangan yang Maha Kuasa. Ada uang apa-apa bisa. Bahkan juga ada quote yang bagus juga sih sebenarnya. Uang memang bukan segalanya, tapi segalanya perlu uang. Sehingga duit wae bos. Meninggal lebaran wis pikirannya wis jan ke duitnya ndi ngapa kepriye kang ndi. Jadi unsur kepada percaya kepada barang gaib itu ya memang merupakan betul-betul ujian. Karena tadi dikatakan bahwa kalau sholat itu berpahala duit, uang, justru sebenarnya malah orang akan berhenti melakukan aktivitas yang lain. Karena aktivitas apapun, pekerjaan, perdagangan, bu profesi, bu jabatan, bu petani kerja, kabeh-kabeh akhirnya ngulih duit, mbok. Nandur pari, engko pari dadi wis panen didol gitu. Orang bikin produk apapun jenisnya yang beribu, berjuta-juta model produk apa namanya, semuanya bermuara kepada uang. Tapi kalau sholat itu berhadiah atau berpahala uang, lah orang ngapain capek-capek? Ngapain capek-capek jualan yang kadang-kadang laku, kadang-kadang enggak? Ngapain nanam tanaman yang kadang-kadang panen yang kadang-kadang lakunya ya rendah-rendah tinggi enggak? Yang mendingan sholat bae, mbak wis. Sholat duitnya tretek teka, sholat duitnya tretek teka, ya otomatis akan berhenti itu. Itulah makna mengapa pahala itu bukan diberikan di dunia. Ini adalah barang gaib yang harusnya orang bisa sampai sana pikirannya. Tapi kadang-kadang untuk bisa wal tandur nafsum ma qaddamat lighad itu tidak mudah. Nah, kemudian terkait dengan sholat subuh ada nasihat baik dari Buya Hamka. Misalnya ada beberapa 15 tokoh yang insyaallah secara ini tokoh yang legendaris, tokoh muslim Indonesia yang insyaallah semua orang mengakui kesolehannya. Apakah dia pernah mengalami ujian yang dahsyat? Oh iya, karena kemarin sudah sampaikan ya. Kalau Allah mencintai seorang justru dia akan diberikan ujian. Jadi kalau Allah benci jorna wae ngono malah dikulum dilolo ya ngono terus bahkan amal jeleknya dianggap dirasakan dibuat jadi indah. Lah ora jamaah ora apa-apa, ora apa. Maka kalau tadi malam misalnya tanya, "Ge Mas ge ana ada postingan nang kandi gue dari Instagram misalnya judulnya adalah larangan Rasulullah yang sering ditinggalkan." Misalnya jangan minum sambil berdiri. Gue anggar minum sambil berdiri gue dosa apa ora? Kira-kira dosa enggak? Larangan Rasulullah gue la yasroban ahadukum mahum qaiman, la yasroban ahadukum qaiman. Jangan sekali-kali kamu minum sambil berdiri. Malah sekarang kadang-kadang ada bahkan orang Islam sendiri mengadakan standing party, pesta karo ngadeg. Ya mbak pernah lihat nggak? Pernah mendatangi nggak? Kondangan kursinya mesti dik, sing ngundang akeh banget, wis pada ngadeg wae. Itu kira-kira kalau meninggalkan larangan itu berdosa apa enggak? Bingung ya. Nah, masa minum karo ngadeg dadi dosa gitu. Maka kemarin sudah disinggung bahwa level tertinggi dalam berislam
Apa kemarin? Tahapannya apa saja kemarin? Pertama apa? Yang paling tinggi. Muhsin masih di bawahnya. Paling tinggi adalah mahabbah, muhibbin. Atau dalam kata lain Allah menggunakan kata-kata ridho. Ya, dari dalam istilah tasawuf itu ridho atau mahabbah. Jadi ya saya juga lagi tergelitik. Ini ridho kalau mahabbah ada bedanya apa enggak? Sebagaimana kemarin ada sabar, ada istobar, ada sobar gitu. Itu ada bedanya enggak gitu. Saya lagi mencari-cari belum menemukan baru tadi. Jadi memang Allah kadang-kadang dalam Al-Quran ketika menyampaikan suatu hal sebenarnya ini ya mengajari kita prinsipnya dalam bahasa Inggris, if you feel difficult to express in one way, just choose another way gitu. Jadi memang prinsipnya dalam berbahasa itu kalau kita mendapatkan rasa sulit mengungkapkan dengan satu cara, ya dengan cara yang lain, tapi maksudnya sama gitu. Tapi juga ada yang menunjuk bahwa ada kaidah-kaidah bahasa ziyadatul huruf yadul ala ziyadatul ma'na. Itu kalau sobar dengan istobar itu kan masih satu akar kata. Tapi kalau ridho dengan mahabbah, rodia atau habba yuhibbu itu kan berbeda kata. Berbeda kata seperti kata-kata tilawah, kiroah, kemarin lagi tadarus itu kan beda kata. Kira-kira ada beda apa enggak di situ? Itu saya tergelit untuk mencarinya sebenarnya, tapi belum begitu memahami. Tapi yang jelas kata ridho dan kata mahabbah dua-duanya disebutkan sama Allah. Misalnya dan Rasulullah juga ya, kalau kata ridho radhiyallahu anhum gitu kan, wa radu'an dalam surat Al-Bayyinah ada kata-kata seperti itu. Terus kata-kata mahabbah adalah innallaha idza habba, atau misalnya wallahu yuhibbul muhsinin, wallahu yuhibbul mutatahhirin. Itu kan dua-duanya ada kata-kata digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, khususnya terkait dengan sholat subuh ini, nanti sebelum kita mungkin bahas lebih jauh tentang tadi. Jadi ketika saya jawab istri saya tadi, yang level tertinggi dalam beragama itu tidak berpikir ini dosa apa berpahala. Jadi pokoknya prinsipnya ma'atakumur rasulu fakhuduhu wa manahakum anhu fantahu. Itu level tertinggi itu. Wis pokoknya sing Rasulullah bawa contohnya pelon gitu. Maka saya ibu 2 hari ini mungkin melihat tokoh jamaah tabligh, jenengan mungkin sudah kenal namanya Dery Sulaiman, pernah dengar? Ustaz Dery Sulaiman itu namanya tokoh jamaah tabligh gitu. Dia cerita itu. Dia pernah mengalami yang memang diuji dengan kekurangan, karena nanti kita bacakan ada beberapa hal yang merupakan ujian dari Allah kan. Ceritanya dia habis jamaah di masjid, motornya bensinnya habis, nggak punya uang sama sekali. Sementara di sisi lain dia juga pernah membuat sebuah lukisan yang dibayar orang 500 juta gitu. Ternyata dia pelukis juga, lukisannya bagus-bagus banget sekarang, khususnya dia lukis kaligrafi. Jadi level tertinggi yaitu gak usah mikir ke dosa apa pokoknya ke perintah ke nggak tinggal dosa apa pokoknya ke tekoni pain. Sehingga yang harus ditekankan dalam diri kita, pokoknya asal yang Rasulullah contoni dilakukan, diikuti, pasti mengandung kebaikan, gitu aja. Sementara yang Rasulullah larang, entah itu berdosa atau tidak, pasti meninggalkannya akan menumbuhkan kebaikan dan melanggarnya akan menghasilkan keburukan. Itu saja levelnya, level tertinggi. Makanya orang akan mikir lah, sehingga lah kita kan ora wajib. Jadi tidak, kalau udah level tinggi udah berpikir wajib sunnah orang pokoknya peloni bae. So semaksimal mungkin. Itu kira-kira seperti itu. Nah, maka kalau terpikirkan ya sing jenengane makan sambil berdiri, ya mungkin tidak dosa ya. Tapi efeknya gitu loh. Pasti ada jeleknya itu. Minum nih, walaupun itu akhirnya juga orang banyak meliti ternyata. Itu kalau orang yang tadi di ayat surah yang kedua yang kita bacakan, ulul albab itu alladzina tafakkarun fi khalqis samawati wal ard. Selalu berpikir dan berpikir ke nah apa ya? Coba di. Jadi ketika ada pernyataan Rasulullah
itu kan sebagai orang beriman meyakini itu pasti benarnya. Kadang-kadang yang memang ada peristiwa ketika Rasulullah melakukan sesuatu, itu ada orang berpikir ini pribadi sebagai manusianya apa sebagai Rasulullah. Karena Rasulullah kan manusia. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahu. Saya manusia seperti kamu. Ya saya kadang-kadang yang senang, kadang-kadang yang sedih, kadang-kadang yang marah, kadang-kadang yang capek. Tetapi perbedaannya yang harus kita pahami adalah bahwa yuha ilayya, saya diberi wahyu. Jadi ada Allah mengatakan wa ma yantiqu anil hawa. Yang meskipun kadang-kadang orang masuk akal. Sebagaimana contoh peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Rasulullah yang sampai sahabat saja mempertanyakan gitu. Contoh ketika menandatangani perjanjian dengan orang Quraisy. Secara lahiriah kelihatan banget tuh merugikan orang Islam. Sehingga Ali sebagai orang yang selalu menulis perjanjian enggak mau itu menulis perjanjian antara Muhammad Rasulullah dengan orang kafir Quraisy. Orang Quraisy nggak mau pakai kata-kata Rasulullah. Nah kalau saya mengaku kamu mau Rasulullah, saya tidak akan memerangi kamu. Karena orang Quraisy kan percaya juga sama Allah. Gitu. Tapi plus musyriknya di situ kan. Kemudian Ali bin Abi Thalib suruh menghapus, saya tidak mau. Masa berarti saya menghapus Rasulullah? Orang nggak mau. Belum lagi isinya merugikan orang Islam. Udah pakai tulis saja gitu. Satu tuh. Jika misalkan kan, aduh tulis kan pas teman gitu. Yang kedua ada peristiwa pembagian rampasan perang atau ghanimah. Itu orang-orang yang baru masuk Islam saatnya kata itu diberi bagian banyak. Sementara para pejuang yang sudah lama berjuang termasuk Abu Bakar dan sebagainya malah orang dibagiannya apa-apa gitu. Itu ada, saya lupa itu di Gus Bar dijelaskan. Itu kan seakan tidak adil kan. Sing nembe melu-melu bae malah diwayake. Sing kesel malah orang tibai. Coba bayangin. Kalau kita biasanya kok begitu, nyung sing kesel malah orang bagian, malah kuwi sing ngukur ngapa kok dhewe akeh kok kowe ora adil kayak pemimpin itu. Tapi kemudian ketika pada protes ini wajar-wajar saja ketika kita merasa seperti itu, kita berprotes kemudian dimasukkan logikanya. Siki Nyong Koeb ya orang-orang Madinah, sahabat Muhajirin Ansor pulang ke Madinah membawa saya ikut pulang ke Madinah. Sementara orang-orang Islam yang baru Islam yang di Madinah, yang di Mekah, yang tadi kita kasih bagian banyak membawa harta. Kowe milih ndi? milih nyong milih harta gitu. Nembe orang nangis itu. Ya kadang-kadang begitu. Bahkan juga sebagai manusianya ada yang bertanya, wahai Rasulullah, ini pendapatmu apa wahyu? Kenapa masih ada yang bertanyakan? Ya ini wahyu Allah. Ya sudah, tidak ada mikir banyak. Banyak sekali contoh-contoh. Bahkan termasuk yang mungkin juga kita alami, istri Rasulullah sebagai manusia terbaik, sebagai istri Rasulullah juga dia pernah merasakan orang yang dilnya Rasulullah kadang-kadang gitu. Dalam arti masa yang istri orang lain yang sahabat biasa ya gelangan rebatannya kelaminnya anyar misalnya gitu kan. Masa bojone Rasulullah wis jone kiai ini ora kelambi. Kira-kira seperti itulah. Lalu setelah dijelaskan sama Rasulullah kayak ya wis nek kowe ora rido maring keputusanku, ora gelem, kowe kepengin kaya wong-wong kae tak turuti. Tapi resikone ya maaf, nyong kudu pisah karo kowe. Wis milih ndi. Ini kan satu hal yang manusiawi lah. Tetapi kemudian karena dasarnya iman, akhirnya ya raditu billahi robba wa bil islami dina wa muhammadin nabiyya wa udah. Kalau dari itu udah tingkatan tertinggi. Jadi tingkatan tertinggi dalam beragama itu ya ridho atau mahabbah. Jadi tidak akan berpikir lagi ge haram apa dalam arti ge wajib apa sunnah apa wis pokoke peloni bae gitu. Saya belum bisa, tapi ya memang kadar Rasulullah menyatakan ittaqillaha mastata'tum, sebisa mungkin
Itu ya mungkin belum masih ada pertanyaan lain ya. Nah terkait dengan jamaah subuh ini ada nasihat baik dari Buya Hamka. Pertama, jika subuhnya senantiasa dipelihara. Jadi yang luar biasa ya karena isinya kan orang yang jamaah subuh seperti orang sholat malam semalam suntuk. Orang yang jamaah subuh didahului dengan qobliyah luar biasa. Jadi jika subuhnya senantiasa berarti selalu istiqomah. Dipelihara tandanya selamat dari neraka. Amin. 2. Jika subuhnya tiada tertinggal, maka Allah akan melindungi dari segala hal, dari segala arah. Yang ketiga, jika subuhnya didahului dengan sunnah, pasti seluruh dunia beserta isinya dia dapat. Karena tadi ada hadis mengatakan raqatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Cuman kadang-kadang orang dilah apa gitu. Ada petikan ucapan Ustaz Dery yang teman saya tontonnya baik itu. Memang dia juga membuat lagu ya, dunia sementara, akhirat selamanya. Jadi kalau Bang jenengan udah bisa merasakan apa belum bahwa Allah kan mengatakan wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kehidupan dunia itu tidak lain adalah kenikmatan yang menipu. Bahkan di ayat lain Allah berpesan wala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sampai kamu tertipu oleh kenikmatan dunia. Maksudnya apa gitu? Pertama, orang yang sangat mengedepankan dunia, dia akan mendapatkan kesenangan. Senang, wong kan kabeh seneng ya. Senang harta, senang apa ya, Mbok? Jenengan senang ngering harta? Senang lah. Senang, nyoba senang kok. Karena memang dalam surat apa itu Allah kan mengatakan itu, Pak. Surat Al-Baqarah ya. Al-Baqarah ayat bukan. Suratnya mana sih? Surat Ali Imran ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Jadi dibuat menjadi indah. Jenenge indah seneng banget, anggur seneng wis kadang-kadang ukurannya orang bisa diukur karo utek. Pokoknya yang seneng ya. Itu tadi cerita bahwa dia menggambar dulu ketika dia belum hijrah, gambarnya wah pokoknya kadang-kadang wanita seksi kemana apa gue nawang Belanda wong bule pokoknya bule lah di bocah ayo banget ya gue tapi seneng ndak apa ngrintip tok kunyong lah tok kunyong ki lah lah kamu bocah jenengan bae aja kok lah ya main kiye ki dia ngomong apa mungkin angger kiye kan ayu tapi meneng bae angger bocah kan wis ayu tapi kadang-kadang cerewet misalnya seperti itu orang masuk akal kata-katanya bahkan jadi tadi masa lukisan bahkan ceritanya lukisnya Ustaz Dery ceritanya dia itu diundang oleh panitia pembangunan masjid di Bali untuk mengumpulkan dana maka dia menggandeng kalau begitu dengan Mas Ebit GAD itu terkenal sama Mas Ebit ya jadi ceritanya Ebit GAD nanti menyanyi kemudian Ustaz Dery-nya langsung sambil melukis gitu. Disiapkan kanvas, sudah diberi background warna biru apa hijau biru. Kemudian lagunya Ustaz Dery ditanyakan sama Refli Harun itu, lagunya Mas Dery apa itu? Siapa? Ebit Gade. Itu kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Lagu itu katanya. Tapi qadarullah ketika Ebit Gade mulai nyanyi, Ustaz Dery mau nggak melukis, dicari-cari cat udah disiapkan nggak ada, dipindahkan sama panitia digaranya apalah. Pokoknya sampai lagunya rampung, orang ketemu cat. Akhirnya Ustaz Dery ngomong ke mic, saya sudah menyiapkan sebentar tapi mau dulu kecatnya atau ada yang pindahin sampah. Terus ini sebenarnya tadinya saya berharap katakanlah ini akan ada yang mau membeli karena mungkin ternyata lukisnya bagus banget. Mohon jangan bisa crossing. Sekarang lukisan Dery Sulaiman main-main, terutama sekarang kaligrafinya. Wih luar biasa. Saya luar biasa mengagumi. Baru tahu saya. Bagus banget. Bahkan Denny Sumargo tapi kan saya Kristen TWI gitu. Terus Atta Halilintar juga dikasih gitu. Di rumahnya banyak lukisan. Ini pernah ngalih tadi ya. Jadi
eh yang akhirnya kalau orang seneng tadi kan kadang-kadang nggak bisa diukur dengan logika gitu. Memang kata siapa kayak penyanyi apa, cinta tidak logika apa gitu. Itu sampai akhirnya yang tadinya siapa gini, maaf tadi saya bayar apa mau tes jual, tapi ini siapa yang berani ini cuma seperti ini gitu. Itu yang sampai akhirnya orang dari mungkin 25 juta, 10 juta, 50 juta. Sampai akhirnya ada orang mau bayar 500 juta. Mungkin bukan lukisannya, karena senangnya tadi itu. Nah, ini sementara Allah mengatakan dibuat menjadi indah di pandangan manusia cinta kepada syahwat perempuan, senang ring lawan jenis, wal banin kepada anak-anaknya, mencintai anak-anaknya. Kemudian ini yang kira-kira nanti akan menjadikan saingan cinta kepada Allah itu. Apakah cinta kepada itu apa lebih cinta kepada Allah? Wal qanatiril muqantarati, harta benda yang bertumpuk-tumpuk. Wis pokoke kurang ora cukup wis triliunan isi kurang wae ora cukup gitu. Wal minadhabi, jadi berupa emas. Bahkan ada yang kita menganggap bahwa emas adalah produk yang sangat menjadi standar untuk ekonomi dunia. Oh ya, sekarang ada orang juga dipalsukan, emas antam dipalsukan, bayangin, masya Allah. Kayak apa itu ya? Wal an'am, ternak, wal hars juga sawah ladang, tanah, wis di mana tanahnya di mana, bahkan laut juga disertifikatkan kan di dalamnya ada tanah bisa diuruk dan sebagainya. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu adalah kesenangan hidup di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Betul, jadi dunia ini yang kita senangi apapun semuanya membawa apa tadi? Kesenangan, tapi bukan ketenangan. Wah, itu bagus itu dicamkan itu. Jadi kalau orang lebih fokus untuk mencari dunianya, dia akan diberikan kesenangan tapi bukan ketenangan. Seneng, wis maning anu korupsi ora kewenangan iku ya. Habis ngoplos BBM ora kewenangan, sedurunge kewenangan iku. Mbok seneng banget. Adol lapang lombone bathine gede, mbok seneng. Tapi bukan ketenangan. Itulah yang sebenarnya mataul ghurur, kesenangan yang menipu. Maka cobalah kita berusaha merasakan bahwa ketika kita menginginkan sesuatu di dunia ini, itu kita rasakan antara waktu masih berusaha membayangkan, urung-urung kecekel lagi loh. Wah, nyong esuk ki anggar tanah sinang kana payu. Nyong arep kiye. Tulis senenge ora angel digambarkan. Pokoknya nyong arep daftar. Ya niate main daftar haji, anak-anakku tek daftarna kabeh. Bar gue engko sedurunge pada haji nyentok umroh sekeluarga. Terus seneng banget ya bayangnya. Apa ora seneng? Nyong ben seneng banget bayangna ki nyong esuk jan kepengin banget daftar anakku lunga kaji kabeh lah. Ngenteni ben nganti selama tahun punjul iki kok. Wah, kepek seneng ya bayangna ya. Apa nih, suatu saat engkau bisa umroh bareng ya, seneng banget bayangin. Ngomongin mau pilih anyar ya. Sehingga berusaha untuk kesana. Jadi ketika dunia itu belum digapai yang di dunia ini, itu senengnya luar biasa. Tetapi begitu diperoleh, percayalah, tidak seseneng yang kita bayangkan. Bahkan ada penelitian mengatakan yang namanya senang di dunia itu tidak lebih dari 3 bulan. Tidak lebih. Ceritanya ada orang tadinya sengsara banget, terus masang lotre. Ternyata udah gede banget, wis senengnya kayak apa? Wis pokoknya bukan. Tapi 3 bulan berikutnya wis biasa banget. Serius ini. Maka kalau kita bisa merasakan sedemikian, insya Allah tidak terlalu, bahasa Al-Qurannya tafrahu likaila taksau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Ketika gagal ya tidak sampai putus asa, ketika sukses enggak pakai kata bersambah, bahkan bahasanya farah, gembira yang ya katanya gembira yang tidak syar'i lah bahasanya lah. Ini pengertian dunia sementara akhirat selamanya, atau
orang yang mencapai dunia, dia akan mendapatkan kesenangan tapi bukan ketenangan. Maka mestinya sebagai orang yang beriman kita mencoba, lalu sumber ketenangan itu apa? Nah itu yang perlu dikaji. Ada yang sebut satu, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Tenang itu di sini, di hati. Dengan banyak mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Tapi apa cuman kau tenang Allah, ya kamu hutan yang bukan itu kan. Tapi ya tadi mencintai Allah itu. Kemudian juga ada yang hadis yang sangat sahih lah ya, yang sering saya bacakan. Karena saya lagi di Al-Quran ada dua kata yang menyebutkan ketenangan. Apa kira-kira? Ketenangan di Al-Quran itu ada dua kata paling tidak. Kata apa saja? Tadi ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Mutmainnah, ketenangan, Pak. Satu lagi apa? Bud. Al-Quran menyebutnya ketenangan. Satu, mutmainnah. Dua, orang kamu ten babar belas, wis biasa ngomong, sakinah. Ya ora? Ketenangan, ketenteraman. Moga ya samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Moga ya gue. Coba ini ketenangan juga. Ini lagi tergelitik juga kira-kira bedanya sakinah karo mutmainnah kayak apa, itminan katakanlah gitu. Saya belum tahu, tapi yang jelas Allah dalam Al-Quran menggunakan kata itu. Sakinah gue anteng, lah mungkin lebih temen anteng dia. Sehingga tempat yang menenangkan itu disebut dengan maskan, ke tempat maskan, tempat tinggal lah. Baik, jadi kembali kepada masalah sholat subuh tadi. Apa tadi? Kalau subuhnya didahului dengan sunnah, pasti seluruh dunia beserta isinya dia dapat. Kemudian nasihat berikutnya, jika subuhnya bergelap-gelap menuju musola, di kegelapan akhirat ia dapatkan cahaya. Berarti kan cepet-cepetan maksudnya, jangan kongkoan lah. Sehingga saya kurang sependapat kalau gue kuliah koma subuh aja cepet-cepet ya, memberi kesempatan ibu-ibu terus sukses sing ngono. Ya Allah kayak gue karep ya pokoknya sesungguhnya diusahakan. Lo kadang-kadang dagang yang bagus kan kita mencari yang terbaik ya, sebelum azan sudah siap-siap. Memang seperti itu. Jika subuhnya hingga awal duha, nah ini juga, atau sholat isyraq, berbirit pula, maka mendapat pahala umroh dan haji sempurna. Namun jika subuhnya tiada dijaga, maka pada wajahnya tiada cahaya. Jika subuhnya sengaja terlupa, tanda imannya tidak bernyawa. Jika subuhnya terasa berat, tanda munafik sudah mendekat. Sudah as-salatu khairum minan naum, ayo menyat. Trok kayak gitu. Itu pendamudai mendekat. Jika subuh tiada peduli, tanda imannya menghampiri mati. Jika subuhnya tiada berjamaah, tanda hidupnya akan tidak berkah. Ini kadang-kadang masalah berkah juga kita kadang berkah ya sing akeh. Kalau berkah kan tambah baik, akeh ora baik ngapa itu kan. Karo sing main sing akeh sing berkah itu sing apik. Tapi kita harus meyakini bahwa keberkahan itu adalah kemanfaatan, kebaikan. Karena kita menyadari ada orang-orang yang berkahnya kalau miskin ya ada orang yang berkahnya kalau kaya. Kalau kita kepengennya ya kalau kepengennya sing kaya sing berkah. Tapi kalau kita dicontohkan seperti Sa'labah itu kan berarti kan berkahnya bagusnya ketika miskin. Tapi kalau Abdurrahman bin Auf ya itu main baen apa baen. Kemudian jika subuhnya terlewat, tanda imannya semakin cacat. Jika subuhnya di akhir waktu, tanda iman semakin kelabu. Jika subuhnya hari sudah siang, tandanya rezekinya sudah hilang. Karena memang ada doa Rasulullah ya, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah berkatilah umatku di waktu dini pagi harinya. Jika waktu subuh masih mendengkur, tanda setan memeluknya dalam tidur. Itu masih nasihat dari Bu Hanbah.
Kemudian terkait dengan cinta kepada Allah. Itu kemarin sudah saya sampaikan bahwa mencintai Allah itu bukan pilihan sebenarnya, boleh milih gitu ya. Tapi mau tidak mau harus. Mengapa? Karena dalam surat At-Taubah ayat yang ke berapa ini? 14 Allah mengancam. Qul, katakanlah Muhammad, in kana abaukum, jika ayah-ayah ibumu, wa abnaukum, anak-anakmu, wa ikhwanukum, dan saudara-saudaramu, wa azwajukum, dan pasangan-pasanganmu, wa ashiratukum, keluarga-keluargamu, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta-hartamu yang apa ini iqtaraftumuha, dan harta-hartamu yang kamu usahakan, dan sebagainya. Wa tijaratan takhshawna kasadaha, harta perdagangan yang khawatir kamu nanti menjadi rugi. Wa masakin tardawna, rumah-rumah tinggal yang kamu senangi, ridho di sini tardawna bahasanya. Ahabba ilaikum, lebih kamu sukai daripada Allah dan Rasulnya. Wa jihadin fi sabilihi, dan berjihad di jalannya. Fatarabbasu, maka tunggulah, hatta ya'tiyallahu bi amrih, sampai Allah hatta ya'tiyallahu bi amrih, sampai Allah mendatangkan keputusan. Artinya kemarin sudah disinggung bahwa kalau Allah benci kepada orang itu ngono, dijonjon terus ngono. Tunggu bae, bahasa Al-Qur'annya adalah sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami jonjon terus. Tadi suyina lina apa? Zayyana lahum amalum. Amal jeleknya dianggap indah. Ora salat ya dening tetep sugih. Malah ada lagu salat tuli ora salat tuli dening Cina ora salat sugih. Sing tahlil puasa malah kadang-kadang sering ora ndek duit gitu kan. Itu dibiar terus kono. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Di ujung ayat Allah mengatakan, berarti kalau kita masih seperti itu, kategorinya tergantung orang yang fasik. Nah ini maka berarti melebihi cinta mencintai Allah dan Rasulnya, melebihi lainnya bukan pilihan, alias suatu keharusan. Kita berusaha bagaimana agar bisa mencintai Allah dan Rasulnya dengan sebenar-benarnya, melebihi yang lainnya. Maka kemarin sudah ada tadi ya bahwa bagaimana mencintai Allah dan Rasulnya, gampangnya itu ngomong itu pokoknya fattabi'uni, orang mikir pokoknya buanu sunnah wajib atau apa, pokoknya Rasulullah begitu ya kita berusaha untuk mengikuti. Itu gampangnya diuraikan. Dan mudah-mudahan dengan kita pakai tingkat dapat mencapai tingkat muhibbin, mencintai. Itu kalaupun misalnya tidak sampai ternyata ya, kalau kemarin sama Ustaz Hidayat, kalau kita mempunyai cita-cita itu yang tertinggi lah. Wong mimpi bahasanya bahasa dream bahasa Inggris kan orang bayar ya. Misalnya jenengan mimpi lah nyong pokoknya ngemben ya sebelum mati nyong pengen lunga kaji, kepengen bangun masjid, kepengen kan orang bayar kan, kepengen itu loh. Masa mimpi ora wane enggak nih. Lah kata sampai kata-kata lah pokoknya paling cilik ya ora bisa kaya gue enggak. Apa itu? Maka mimpikanlah hal-hal besar. Tapi bukan hanya mimpi berusaha untuk mewujudkannya. Kemudian bahkan yang istiqomah terus-menerus. Karena memang kalau kita bisa seperti itu nanti insyaallah seperti kata Allah, bukan insyaallah lagi, baik Allah berjanji kalau kita bisa mengikuti Rasulullah maka Allah akan mencintai kita. Dan Allah mencintai tadi pasti akan diuji. Dalam surat Al-Baqarah ayat 214, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma yatikum masalul ladzina khalau min qablikum masathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina ma'ahu mata nasrullah. Kemarin sudah kita singgung bahwa kalau Allah mencintai seseorang pasti akan diuji. Ujiannya kemarin dari level yang labas lah kecil sampai yang tergoncang. Dan sudah kita terangkan kemarin, bahwa orang yang paling berat ujiannya itu para
para nabi. Ya ada yang dibunuh, ada yang diludahi, ada yang dibalangi mati. Lah kita kan urung apa-apa. Wis kadang-kadang rasane wis sarau banget iku agen mbebe ora dhewe disedela wis rasane wis kaya apa gitu. Ini itu pasti. Walana beluan aku pasti itu. Sehingga kadang-kadang saking khawatirnya kadang-kadang kita sering melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang. Misalnya apa? Lagi arep liwet khawatir ora cukup, sitane ora entek. Kadang-kadang pitike be ora doyan. Misalnya ini dibuang. Itu kan kategori yang tidak boleh sebenarnya. Karena kawannya ada rasa khawatir. Wala nuqis min khauf, khawatirnya subatan orang bisa ini orang ini bisa. Nah, maka kalau untuk kita betul bisa sudah sampai level mahabbah kepada Allah itu la khaufun alaihi. Orang ala khawatir apa-apa. Itulah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa makin membuat kita untuk berusaha memahami ajaran kita dengan sebaik-baiknya, ajaran agama kita, yang mudah-mudahan cita-cita kita secara sederhana dan simpel dan praktis diucapkan, wis pokoknya nang dunia ya mati husnul khotimah. Wis gitu aja udah. Husnul khotimah wis begitu, Allah Maha Kuasa nanti bisa saja, dan kita tidak boleh menghakimi ya oke wong elek teman ya oke mesti sing husnul khotimah enggak boleh begitu. Kita juga tidak boleh GR-nya esuk jalannya husnul khotimah. Yang penting enggak ya, kita berusaha mengamalkan apa yang Rasulullah perintahkan dengan dasar ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Itu saja barangkali yang untuk kajian pada pagi hari ini. Meskipun mungkin tidak terfokus pada satu hal, tapi intinya adalah bagaimana kita tetap meyakini bahwa ilmu kita belum seberapa, terus berusaha untuk belajar. Ada yang perlu dibahas? Cukup ya? Sudah cukup siang, maka mudah-mudahan memasuki periode yang terakhir di bulan Ramadan, kita betul-betul nantinya bisa betul-betul di luar Ramadan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi qayaumi waladatu ummuhu, seperti orang yang baru lahir dari rahim ibu. Karena orang yang sudah Ramadannya berakhir tapi dosanya masih tertinggal alias belum terampuni, termasuk orang yang sangat merugi. Naudzubillah subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.